Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kali ini saya kembali dengan pembahasan utama saya, yaitu mengenai universitas terbuka. Memang dari kemarin ada beberapa teman yang bertanya-tanya mengenai tugas remediasi. Ada yang dihubungi oleh pihak UPBJJ setempat, ada juga yang mendapat email bahwa mereka terjaring untuk mengikuti tugas remediasi. Jadi teman-teman ini bertanya-tanya tugas remediasi itu seperti apa, prosesnya bagaimana. Nah, dalam video ini saya akan membahas lengkap tentang tugas remediasi. Saya juga akan menunjukkan untuk kalian caranya registrasi tugas remediasi. Jadi, tonton sampai akhir supaya kalian mengerti full, tidak setengah-setengah. Tapi sebelum saya mulai pembahasannya, untuk kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Ada beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan tugas remediasi. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membahas satu-satu pertanyaan yang ditanyakan mengenai tugas remediasi. Mulai dari pertanyaan yang pertama, apa itu tugas remediasi? Dari katanya sendiri, remediasi atau remedial artinya perbaikan. Jadi, tugas remediasi itu adalah kesempatan yang diberikan oleh universitas terbuka bagi mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan perbaikan terhadap mata kuliah tertentu. Jadi, mahasiswa-mahasiswa yang terjaring untuk mengikuti tugas remediasi akan diberikan tugas dan penilaian tugas ini akan dipakai untuk memperbaiki nilai mata kuliah itu. Tapi tentu saja prosesnya berbeda dengan tugas mata kuliah biasa. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terjaring untuk mengikuti tugas remediasi? Jadi, yang terjaring untuk mengikuti tugas remediasi ini ada dua kelompok mahasiswa. Kelompok yang pertama adalah mahasiswa-mahasiswa yang terdata sudah beberapa kali mengulang mata kuliah tertentu, tapi tetap tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Jadi contohnya mahasiswa, taruhlah namanya si A. Si A ini sudah semester 7, terus dia sudah 2 kali mengulang mata kuliah pengantar akuntansi misalnya. Awalnya dia mendapat nilai untuk pengantar akuntansi itu E. Kemudian dia mengulang lagi di semester, contohnya di semester 4 dia mengulang, dia dapat nilai D. Lalu karena dia rasa belum puas, dia mengulang lagi dan tetap dapat nilai D. Nah, mahasiswa-mahasiswa seperti ini yang biasanya terjaring untuk mengikuti tugas remediasi. Lalu kelompok yang kedua adalah mahasiswa-mahasiswa semester lanjut atau semester akhir yang sudah tidak ada lagi nilai E, tapi nilai IPK-nya tidak mencukupi untuk kelulusan. Makanya untuk mahasiswa-mahasiswa semester awal, semester 1, semester 2, biasanya tidak terjaring untuk tugas remediasi. Atau untuk mahasiswa-mahasiswa yang nilainya sudah bagus dari awal sampai akhir, dan kalaupun ada yang diulang, perubahannya itu memuaskan. Jadi misalnya kalau awalnya dia dapat D, lalu diulang dapat A, nah, mahasiswa-mahasiswa yang nilainya sudah bagus dan pengulangannya itu berhasil, biasanya tidak terjaring remediasi. Saya sendiri 4 tahun selama kuliah untuk di Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum itu dari semester 1 sampai semester 8, puji Tuhan saya bisa menyelesaikan semuanya dengan nilai yang memuaskan, jadi saya tidak pernah terjaring untuk mengikuti tugas remediasi. Pertanyaan yang ketiga, kapan tugas remediasi diadakan? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tugas remediasi ini ada tahapan-tahapannya, jadi dia tidak sama dengan tugas mata kuliah biasa. Nah, tahapan-tahapannya itu sudah ditentukan jadwalnya. Jadwalnya itu mulai dari registrasi mata kuliah remediasi. Itu dilakukan melalui akun SIA kalian. Di akhir video nanti saya akan menunjukkan caranya registrasi mata kuliah remediasi. Itu jadwalnya dari 5 Februari sampai dengan 1 Maret 2021. Nah, setelah kalian melakukan registrasi mata kuliah remediasi, akan diterbitkan billing untuk tugas remediasi. Nah, untuk pembayarannya itu dimulai dari tanggal 5 Februari sampai dengan 5 Maret 2021.
Kemudian setelah kalian membayar billing, kalian tinggal menunggu sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti tugas remediasinya. Tugasnya itu akan diadakan pada tanggal 22 Maret. Jadi jadwalnya itu mahasiswa harus mengunduh naskah untuk tugas remediasi tanggal 22 Maret 2021 sampai 28 Maret 2021. Setelah diunduh, mahasiswa harus mengerjakan sesuai ketentuan, lalu diunggah kembali. Jadwal unggahnya itu pada tanggal 22 Maret 2021 sampai 28 Maret 2021. Kemudian proses penilaiannya, lalu pengumuman hasilnya atau nilai tugas remediasi itu akan diumumkan pada tanggal 11 Mei 2021. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja hal-hal penting yang harus diketahui mengenai tugas remediasi? Yang pertama, hal penting yang harus diketahui yang pertama adalah tugas remediasi ini adalah kesempatan yang diberikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh universitas terbuka kepada mahasiswanya yang ingin memperbaiki nilai mata kuliah tertentu. Namanya kesempatan, artinya bisa kalian pergunakan, bisa juga tidak. Maksudnya bagaimana? Ada mahasiswa yang bilang, saya tidak punya nilai E dan nilai saya sudah mencukupi untuk kelulusan, tapi saya masih terjaring remediasi. Ya berarti kalau menurut kamu tidak perlu dilakukan atau tidak perlu ikut remediasi, ya sudah, kalian tidak perlu melakukan registrasi mata kuliah remediasi meskipun kalian terjaring untuk remediasi. Jadi itu biasanya kalian terjaring itu karena tercatat ada mata kuliah yang sudah kalian ulang lebih dari satu kali dan nilainya itu tidak perubahan nilainya itu tidak signifikan. Jadi misalkan kalau sebelumnya kalian dapat E, kalian ulang yang pertama itu kalian registrasi ulang, kalian dapat D. Lalu setelah itu kalian registrasi ulang lagi, kalian dapat C. Nah, bisa saja itu terbaca sehingga kalian terjaring untuk mengikuti tugas remediasi. Tapi kalau kalian merasa tidak perlu lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Namanya juga kesempatan. Artinya tidak diwajibkan untuk ikut remediasi. Yang penting kalian merasa bahwa nilai untuk mata kuliah tersebut sudah memuaskan dan yang paling penting IPK kalian sudah mencukupi untuk kelulusan. Catatan yang kedua, untuk tugas remediasi ini tidak ada tutorialnya, baik tutorial tatap muka atau tutorial online. Jadi yang perlu kalian lakukan hanya meregistrasi mata kuliahnya, membayar billingnya, lalu menunggu jadwal tugas remediasi ini diadakan. Kemudian kalian tunggu hasil pekerjaan tugas kalian. Itu saja, jadi tidak ada tutorialnya, mau tutorial online, tutorial tatap muka, untuk tugas remediasi ini tidak ada tutorialnya. Catatan yang berikut adalah bahwa jumlah SKS mata kuliah yang diikutkan untuk tugas remediasi tetap dihitung dalam jumlah keseluruhan SKS yang harus kalian ambil dalam semester bersangkutan. Jadi contohnya semester ini kalian sudah registrasi mata kuliah sebanyak 21 SKS misalkan. Maka kalian kalau sampai kalian terjaring tugas remediasi, kalian hanya bisa melakukan registrasi tugas remediasi itu hanya untuk mata kuliah sejumlah 3 SKS, jadi tidak bisa lebih. Tapi kalau seandainya kalian sudah melakukan registrasi sebanyak 24 SKS di mata kuliah biasa, otomatis meskipun kalian terjaring tugas remediasi, kalian tidak bisa lagi melakukan registrasi tugas remediasi. Lalu pasti kalian akan bertanya, Kak, bagaimana kalau saya sudah terlanjur registrasi 24 SKS, tapi saya harus ikut tugas remediasi? Solusinya itu begini, kalau kalian sudah melakukan registrasi mata kuliah, tapi belum membayar billingnya, ya tidak masalah, kalian tinggal drop billing yang sudah jadi, lalu registrasi ulang dengan mengurangi nilai SKS mata kuliah biasa itu sejumlah nilai SKS atau jumlah SKS mata kuliah remediasi yang mau kalian ikutkan. Jadi, kalian tinggal mengurangi mata kuliah yang mau diikutkan atau mau diregistrasi semester ini. Jadi, kalian masih bisa tambah SKS untuk tugas remediasi. Tapi, kalau kalian sudah registrasi mata kuliah dan kalian sudah membayar billingnya dan sudah klop senilai 24 atau sejumlah 24 SKS, ya berarti dengan terpaksa
semester ini kalian tidak bisa ikut tugas remediasi meskipun kalian terjaring tugas remediasi. Lalu catatan yang terakhir adalah untuk kalian yang sudah semester akhir. Kalau nilai kalian sudah mencukupi, IPK kalian sudah mencukupi, dan semua mata kuliah yang harus diambil itu sudah lulus, lalu kalian terjaring remediasi, sebaiknya kalian pertimbangkan baik-baik apakah kalian masih mau memperbaiki nilai mata kuliah tersebut dengan cara mengikuti tugas remediasi atau tidak. Pertimbangkan baik-baik. Karena kalau kalian mengikuti lagi tugas remediasi, itu bisa saja menunda keputusan yudisium kalian. Jadi pertimbangkan baik-baik. Kalau memang kalian mau meningkatkan nilai IPK kalian, lalu kalian siap untuk menunda kelulusan kalian, ya tidak apa-apa, ambil saja tugas remediasinya. Tapi kalau kalian merasa IPK sudah mencukupi, lalu nilai yang ada itu sudah tidak ada lagi yang mau kalian perbaiki, sebaiknya tidak usah lagi ikut tugas remediasi. Untuk melakukan registrasi tugas remediasi, kalian harus masuk dulu ke laman sia.ut.ac.id. Setelah itu, silahkan kalian login ke akun SIA kalian masing-masing. Loginnya seperti biasa. Silahkan kalian masukkan email dan password kalian seperti biasa. Kalau sudah, silahkan pilih layanan untuk sarjana dan diploma. Kemudian, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian klik di menu registrasi. Nah, di menu registrasi itu akan tampak ada tugas remediasi. Silahkan kalian pilih registrasi remediasi. Nah, setelah kalian pilih itu tampilannya akan seperti ini. Kalian silahkan isikan NIM, lalu isikan data lain yang diperlukan. Dan setelah diisi akan muncul di sebelahnya itu informasi data pribadi mahasiswa, yaitu data pribadi kalian sendiri. Nah, di contoh yang saya tunjukkan ini kebetulan saya menggunakan akun saya yang tidak terjaring remediasi karena tentu saja saya baru semester 1 jurusan akuntansi dan saya tidak terjaring remediasi kali ini sehingga data pribadi saya tidak muncul. Tapi kalau kalian sudah terjaring remediasi, saat kalian isikan NIM-nya, akan muncul data pribadi kalian dan mata kuliah yang akan diremediasi. Silahkan kalian bentuk billing tugas remediasi kalian yang prosesnya mirip seperti kalian membuat billing registrasi mata kuliah biasa. Kemudian untuk tugas remediasinya akan dilaksanakan di laman remediasi.ut.ac.id pada tanggal yang ditentukan. Nah teman-teman, saya sudah selesai membahas mengenai tugas remediasi. Saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tugas remediasi. Saya sudah memberitahukan untuk kalian tata cara remediasi. Saya juga sudah langsung menunjukkan bagaimana caranya melakukan registrasi mata kuliah untuk tugas remediasi. Semoga penjelasan saya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk kalian yang terjaring tugas remediasi, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Lalu untuk kalian mahasiswa semester awal yang menonton video ini, semoga video ini bisa menjadi informasi yang berguna untuk kalian, bisa menjadi referensi untuk kalian kalau besok-besok saat kalian terjaring tugas remediasi nanti, kalian sudah mengerti apa itu tugas remediasi, bagaimana tugas remediasi, jadi kalian bisa memutuskan dengan baik mau ikut tugas remediasi atau tidak. Jadi video kali ini saya sudahi di sini, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi seperti biasa saya minta dukungan kalian. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah sini, bunyikan juga loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video dan cerita-cerita terbaru saya. Lalu tonton juga video-video saya yang lain, like, comment, dan share jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Pembahasan kita saya sudahi di sini. Salam sehat, salam semangat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Tuhan memberkati kalian semua.